Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusabbihuhu wa nuqaddisuh wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala Muhammadin Rasulil Karim khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara, jamaah Masjid Sudirman yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini oleh panitia saya diberi waktu 10 menit. Dalam surat itu 10 menit. Kalau lebih disuruh turun katanya. Pagi hari ini bagi yang mengikuti metode hisab hakiki wujudul hilal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Tapi bagi yang menggunakan metode ru'yah, melihat visual langsung ketinggian bulan atau melihat langsung bulan atau hilal, itu 1 Ramadannya besok. Kita nggak usah dipertentangan dengan antara yang satu dengan yang lain. Yang penting sama-sama 1 Ramadan 1445 Hijriah. Tapi harus konsisten ya. Kalau mulainya ikut hisab, nanti berakhirnya juga ikut hisab. Jangan kemudian dicari yang lebih pendek. Nanti sing paling carry mulai, nah itu diikuti. Sing paling cepat rampung, nah itu namanya bisa jadi nanti mengpitulikur kalau gitu caranya. Nah, tapi insya Allah nanti lebarannya sama hari Rabu, karena hari Selasa malam itu ketinggian hilal menurut hisab itu sudah 6 derajat lebih. Padahal untuk bisa dilihat itu minimal ya paling enggak 3 derajat. Ada yang 2 derajat bisa dilihat, tapi kebanyakan itu antara 2 sampai 3 derajat baru bisa dilihat. Kalau 6 udah pasti itu, dhuwur banget itu. Jadi nanti antara yang hisab dengan yang ru'yah, baik perhitungan maupun melihat visual langsung dengan mata, baik mata dengan alat itu ya, ru'yah, itu insya Allah tepat sama-sama tanggal 10 April, itu Idul Fitri sama. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya melakukan tugas untuk yang pertama kali untuk memberikan kultum subuh di Masjid Sudirman ini. Kita semua tahu bahwa puasa Ramadan itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagaimana yang sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Disebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dengan menggunakan kata kutiba. Bentuk pasif, bukan kataba, bukan mewajibkan tapi diwajibkan. Atau mabni majul kalau dalam bahasa Arab. Itu tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam gitu. Tapi kutiba alaikumusiyam, bukan kataballahu alaikumusiyam tapi kutiba alaikumusiyam. Kenapa tidak disebutkan? Karena puasa itu sebenarnya sifatnya universal. Artinya bisa diperintahkan, diwajibkan oleh siapa saja. Seandainya puasa itu tidak diwajibkan oleh Allah, maka akan diwajibkan oleh siapa saja. Contohnya kalau kita mau operasi disuruh puasa, siapa yang mewajibkan? Dokter kan? Nah. Terus kalau tiba-tiba badan kita obesitas ya, kegemukan gitu, terus diet, poso, siapa yang memerintah? Ya dirinya sendiri. Oleh karena itu
puasa itu sangat universal. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tujuannya. Tujuan daripada puasa. Maka disebut situ puasa itu diwajibkan sebagaimana min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian. Sehingga umat sebelum kita ini juga diwajibkan untuk berpuasa. Cuma tujuannya yang berbeda. Jadi mulai zaman Nabi Adam pun sudah ada sebenarnya perintah untuk melakukan puasa itu. Umat-umat sebelumnya. Termasuk hari ini kalau nggak salah, itu juga orang-orang Hindu juga puasa. Yang disebut dengan nyepi. Memang syariatnya beda. Di sana puasa itu artinya kan berhenti atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Al-imsaku anil fi'li itu mana aslinya? Puasa itu, as-saum atau siam. Menahan diri atau berhenti dari melakukan sesuatu. Itu namanya puasa. Oleh karena itu, kalau dalam agama yang lain juga ada puasa. Seperti nyepi ini kan juga puasa juga. Tidak melakukan bepergian, namanya nyepi. Ya. Bepergian juga menahan diri dari menyalakan api. Hamati geni, amati languan, dan seterusnya itu. Kemudian juga Nabi Isa dulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Tapi kebanyakan itu dalam rangka untuk tujuannya supaya Allah atau Tuhan tidak murka. Atau juga menunjukkan suasana berkabung. Maka dalam syariat agama yang lain itu, seperti Nabi Isa itu dalam Injil itu disebutkan puasa hanya mengurangi atau berpantang, dan kemudian juga suasana berpantang dari apa yang biasa dilakukan atau yang disukai. Jadi kalau biasanya sehari makan 5 kali, terus jadi makan 2 kali, itu jenenge wis poso. Biasanya makan daging, terus orang makan daging, itu ya wis poso namanya. Karena berpantang. Tapi kalau dalam Islam, syariatnya jelas beda. Dulu juga ada yang namanya puasa-puasa ngebleng ya, puasa ngebleng itu ada. Tapi kalau kita dalam Islam dirubah sehingga hanya mulai dari terbitnya fajar sodik ya. Karena fajar itu ada 2, pagi itu kalau kita lihat pagi itu ada 2 fajar, namanya fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar kadzib itu di timur sana terang, di tengah itu terang, nanti gelap lagi. Terus nanti muncul lagi yang terang, terus menyebar ke seluruh ufuk, ke kiri ke kanan. Itu namanya fajar sodik, terus terang ya. Itu namanya fajar sodik. Itu pun secara hisab pun juga berbeda-beda itu. Jadi sekarang ini kalau yang pakai hisab seperti Muhammadiyah itu sudah ada mundur 8 menit. Karena sekarang ini masih kebagian, yang jadwal yang benar itu masih kebagian, masih fajar kadzib katanya. Memang masalah hisab dan ru'yah itu sekarang ini yang sudah berjalan dengan baik itu sholat. Sholat itu kan dulu-dulunya memang ru'yah, melihat langsung. Jadi kalau subuh ya ndelok fajar gitu. Nanti kalau zuhur ya harus matahari betul-betul lingsir, bergeser gitu ya. Bergeser, lingsir ya. Bergeser atau lingsir gitu. Tapi sekarang orang sudah enggak perlu, kalau saya masih kecil dulu ingat itu sebelum menggunakan hisab atau jam itu, hitungan, mesti kalau mau zuhur itu, kalau ada matahari ya, keluar rumah, di pelataran itu di rumah, di halaman rumah, nancapkan lidi. Ya. Nanti kalau lidinya enggak kelihatan itu berarti bayang-bayangnya sudah tepat di tengah matahari. Nanti kalau udah kelihatan bayang-bayangnya, berarti sudah lingsir namanya. Sama juga nanti asar juga gitu. Asar itu waktunya dimulai bayang-bayangnya lebih panjang dari bendanya. Ya sama, nunjukkan lidi gitu.
terus nanti bayang-bayangnya berapa ya. Kalau sudah lewat sedikit, itu sudah waktu asar. Nanti maghrib juga melihat visual ke barat sana. Matahari tenggelam, sampai warna merahnya hilang. Awan merah hilang, itu waktu maghrib. Mulai tenggelam, sampai awan merahnya hilang. Berarti sudah gelap, itu waktu isya. Nah gimana kalau mendung hujan? Nah, di kampung saya dulu banyak lowo ya, di sini nggak ada lowo. Di sana ada lowo, jadi kalau ada lowo keluar itu berarti sudah maghrib. Walaupun mendung, hujan. Itu dulu. Lama-lama terus muncul alat pakai rubuk itu yang dibuat lingkaran seperempat itu, terus dilubangi dikasih benang. Itu juga sama pakai bayang-bayang. Tapi sekarang sudah nggak ada orang yang begitu. Sekarang udah pakai hisab. Sekarang kalau muadzin mesti lihat apa itu? Lihat jadwal itu, imsakiyah itu yang sekarang ini. Jadi itu sebenarnya sudah nggak ada berbeda, nggak ada masalah kalau masalah sholat. Yang jadi masalah sekarang masalah puasa. Tapi seperti saya katakan tadi, ya kita sesuai dengan keyakinan kita, kalau kita memang mengikuti hisab ya konsisten, tanggal 1-nya ya hisab, 1 Syawalnya juga hisab. Kalau ru'yah ya 1 Ramadannya ya ru'yah, nanti 1 Syawalnya juga ru'yah. Kemudian saya ulangi yang membedakan tadi adalah la'alakum tatakun. Kalau di dalam Islam tidak puasa tidak untuk kemurkaan Allah, untuk meredam supaya Allah tidak murka, tapi justru untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk diri kita sendiri, yaitu supaya kita menjadi bertakwa. Kenapa di situ pakai kata takwa? Di situ pakai fi'il ya, kata kerja itu. Tatakun itu fi'il mudhari'. Dari kata ittaqo yattaqi, terus ya-nya diganti tak jadi tataki. Ya, sedang atau akan bertakwa. Fi'il mudhari' itu kata bentuk sedang dan akan. Jadi kalau la'alakum tatakun supaya kalian sedang dan akan bertakwa. Artinya istimrar, terus menerus. Sedang dan akan. Makanya kita setiap tahun harus berpuasa. Nggak boleh kita mengatakan aku rasa poso, kenapa? Aku takwa kok. Itu namanya menggunakan bentuk kata benda. Kenapa bukan in kuntum mutakin gitu ya? Agar kamu kalau kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ini takwa adalah dalam rangka untuk bisa menjaga diri. Apa takwa itu? Dulu ulama mendefinisikan sangat sederhana, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu paling mudah. Sebenarnya makna aslinya adalah menurut para ulama dari ahli bahasa itu dari kata wako, yaki, wikoyatan artinya menjaga diri, memelihara. Tapi juga ada unsur takutnya juga. Maka fattakun narolati supaya kita takut untuk masuk neraka. Jadi ada unsur ketakutan dan ada unsur harapan. Itulah takwa. Jadi ada rojak, ada khauf, harapan, tapi juga ada kekhawatiran ataupun ketakutan. Itu takwa. Dan manusia selalu ada itu. Ada harapan, tapi ada juga kekhawatiran. Selalu harus ada. Karena kalau tidak itu berbahaya. Supaya kita ibarat kendaraan itu lajunya bisa cepat dan selamat. Maka kalau kita mengendari kendaraan itu mesti harus ada gas, ada remnya. Gasnya itu harapannya, remnya itu adalah jaga-jaga atau menjaga diri, atau istilahnya ada kekhawatiran supaya tidak kemudian kebablasan waktunya. Maka harus ada tarik ulur antara harapan dan kekhawatiran. Ibarat layang-layang itu kan harus diulur, harus ditarik, diulur supaya bisa naik. Itu selalu begitu, itu manusia. Maka kita dalam takwa itu ada harapan masuk surga, tapi juga ada kekhawatiran masuk
neraka. Harus gitu. Kita tidak boleh ifrat, tapi juga nggak boleh tafrid. Ya. Nggak boleh ngoyo, tapi juga nggak boleh sak penai. Maka dulu ada syair yang sangat terkenal itu, gambaran orang takwa itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ilahi ya Tuhanku, lil firdausi ahla, lastu saya tidak pantas, wahai Tuhanku, ilahi ya Tuhanku, ilahi, ilah itu Tuhan, hi, yaknya mutakalim wakta, aku, wahai Tuhanku, lastu, laisatu, saya tidak pantas maksudnya, lil firdaus ala, masuk ke surga firdaus. Tapi wala aqwa, saya tidak kuat, alan naril jahimi, untuk masuk ke neraka jahim. Jadi gimana itu? Neng swarga ora wangun, neng neraka wedi. Nah, itulah tarik ulur kita manusia. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu adalah kita memang harapan besar untuk masuk ke surga, tapi juga kita harus juga punya kekhawatiran untuk masuk ke neraka. Jadi gasnya itu ada, tapi juga remnya itu juga ada. Demikian pula di dalam ibadah itu juga begitu. Maka dulu Zainab istri Rasulullah itu pernah sakit memaksakan diri sholat, badannya dikasih tali sama tiang itu, ya, ditali sama tiang. Kalau di Jawa mungkin pakai stagen itu ya, ditali di tiang soko itu, biar enggak jatuh. Dia memaksakan diri supaya bisa berdiri. Maka ditegur oleh Rasulullah, ora usah ngoyo. Orang itu enggak usah ifrat, tapi juga jangan tafrid. Orang kuat ngadeg ya lungguh. Orang kuat lungguh tiduran. Enggak kuat tiduran dengan isyarat. Ketap-ketip ya ora apa-apa. Isih ora iso ya diso. Nah, itu gambaran ada tarik ulur ya antara harapan tapi juga ada kekhawatiran. Kita juga bekerja juga begitu. Kita banting tulang tapi juga harus takut jangan-jangan badan saya rusak. Nah, gitu. Jadi ada tarik ulur ya antara harapan dengan kekhawatiran. Khauf dan roja. Itulah gambaran manusia bertakwa. Itulah kita tuju sekarang ini. Berpuasa itu tujuannya adalah dalam rangka untuk supaya kita menjadi orang yang bisa menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa sedang dan yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Jadi tujuan berpuasa itu adalah agar supaya kita bisa ittaqo, menjaga diri, tapi juga ittaqu, kita juga khawatir agar supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.